Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menjawab uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2023-2024 paket 1. Di mana di sini kita akan mencoba menjawab soal pertama, yaitu soal memproses entry journal, di mana perusahaan yang kita bahas di sini adalah perusahaan UD Abadi. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membaca informasi umum terlebih dahulu, kemudian bagaimana kebijakan akuntansi yang terdapat pada UD Abadi tersebut. Kita lihat di setiap kebijakan itu ada beberapa hal, di mana contohnya penggunaan kas kecil itu menggunakan dana tidak tetap. Kemudian kita lihat juga persediaan barang dagang itu menggunakan metode average atau rata-rata bergerak. Kemudian laporan arus kasnya menggunakan metode langsung. Baiklah, di sini hal pertama yang harus kita lakukan setelah membaca kebijakan atau informasi umum dari perusahaan tersebut, kita harus memasukkan saldo awal terlebih dahulu. Saldo awal apa? Saldo yang harus kita masukkan ada 3. Saldo awal dari kartu persediaan barang dagang, kemudian saldo awal dari utang dagang, dan saldo awal dari piutang dagang. Kita lihat di sini di soal, yaitu saldo piutang dagang, saldo utang dagang, dan saldo persediaan barang dagang. Kita lihat lembar jawabannya. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu biar mempermudah kita, biar tidak bolak-balik soal. Kita lihat dulu soal pertama, yaitu kita masukkan saldo awal piutang dagang. Kita lihat, di piutang dagang terdapat 4 toko, yaitu toko pojok, toko Seven, toko Raya, dan toko Elita. Kita masukkan pertama kali itu adalah saldo awal, yaitu yang terdapat pada jumlah di sini. Pertama, kita buat tanggalnya. Setiap saldo awal biasanya selalu dimulai dari tanggal 1, yaitu saldo awal atau balance. Saya buat balance saja biar mempermudah. Kemudian saldo awal. Saldo awal ini dimasukkan sesuai dengan saldo normal dari akun tersebut. Piutang dagang itu saldo normalnya yaitu di debit. Berarti kita masukkan Rp99.900.000. Kemudian itu ada toko Seven. Toko Seven juga kita buat itu tanggal 1. Tanggal 1 kita buat balance juga, saldonya yaitu sebesar 88.800.000. Kemudian itu ada toko Raya, yaitu saldo awalnya yaitu sebesar Rp77.700.000. Kemudian yang ketiga yaitu kita lihat yaitu Rp99.900.000 kita buat di debit. Kemudian setelah kita selesai masukkan saldo awal piutang dagang, kita masukkan pula saldo awal utang dagang kemana, yaitu subsidiary leader account payable. Itu pertama kita masukkan, lihat dulu, yaitu ada 3, PT Gunung Kawi, PT Bromo Asri, dan PT Jaya Putra. Pertama kita masukkan saldo awal PT Gunung Kawi itu pada tanggal 1, saldo awal atau balance saja boleh. Kemudian kita masukkan sesuai dengan saldo normal. Saldo normal utang dagang yaitu berada di kredit. Maka kita buat di kredit sebesar Rp88.800.000. Kemudian kita masukkan pula saldo awal Bromo Asri dan Jaya Putra. Sesuai dengan soal yang ada. Di mana Bromo Asri yaitu sebesar Rp99.900.000. Kemudian PT Jaya Putra sebesar Rp99.900.000 juga. Kemudian setelah kita masukkan saldo awal utang dagang, piutang dagang, kita masukkan saldo awal persediaan barang dagang, yaitu di dalam inventory card. Kita masukkan dulu yaitu kulkas Panasonic tanggal 1. Saldo awalnya kita tinggal buat balance saja. Saldo awal kita masukkan yaitu di kolom balance, bukan di kolom in, out,
tetapi kita masukkan ke kolom balance. Kenapa? Karena ini adalah saldo awal. Yaitu kita masukkan kuantitinya ada 70, unitnya, price-nya yaitu Rp4.500.000. Maka totalnya yaitu unit kita kalikan dengan harga price-nya. Dapat Rp315 juta. Kemudian kita buat pula kulkas Toshiba. Tanggalnya tanggal 1, kemudian balance, kemudian unitnya yaitu 30 unit. Kita masukkan ke dalam kolom balance yaitu 30 unit. Price-nya yaitu 3.500.000. Kemudian totalnya yaitu kita kalikan unit, kita kalikan dengan price-nya, sehingga dapat 105 juta. Kemudian setelah kita masukkan saldo awal, apakah sudah selesai? Iya. Langkah berikutnya yaitu adalah memasukkan dokumen. Kita mulai dari dokumen 1. Sebelum memasukkan dokumen ini, sedikit pembelajaran dari saya, yaitu kita harus tahu dulu berapa tahapan dari setiap dokumen-dokumen. Dimana untuk teman-teman atau rekan-rekan serta adik-adik semua, kalau kita mau membuat dokumen, pastikan tahapan ini tidak kurang satu pun. Contoh, pertama yaitu saya membuat 4 tahapan atau 4 langkah yang harus kita lakukan untuk penjualan. Baik itu penjualan secara kredit maupun retur penjualan. Kemudian ada pembelian, itu cukup 3 langkah saja atau 3 tahapan yang harus kita lakukan. Retur pembelian juga 3 tahapan. Pembayaran utang, kemudian penerimaan piutang itu ada 2 tahapan. Kemudian pembayaran serta pengeluaran lain-lainnya selain utang dan piutang itu cukup 1 langkah saja. Sama dengan kegiatan petty cash cukup 1 langkah. Kita mulai dari dokumen 1. Di dokumen 1 itu kita lihat pertama itu apakah dokumen ini termasuk dokumen apa. Kita lihat dulu nama perusahaan. Jika nama perusahaan kita berada di tengah sini, di bawahnya, dan perusahaan orang lain di atas, maka ini dinamakan adalah pembelian. Sesuai dengan tahapan yang saya sebutkan tadi, yaitu untuk pembelian ada 3 tahapan. Pertama, kita masukkan dulu tahapannya ke dalam purchase journal. Kenapa purchase journal? Karena dia itu adalah pembelian. Kita masukkan tanggalnya tanggal 2, PTKW, kemudian persediaan barang dagangnya sebesar 142.500.000, PPN-nya 15.675.000, kemudian ada freight paid-nya yaitu 1 juta, maka account payable itu adalah total jumlah sebesar Rp159.175.000. Di sini, setelah selesai kita masukkan dokumen 1 yang ini, maka tahapan kedua sesuai dengan saya jelaskan tadi ada 3. Pertama, masukkan ke dalam purchase journal atau jurnal pembelian. Kemudian kedua, kita masukkan dulu dia ke dalam buku besar pembantu hutang, di mana kita lihat di sini terdapat account payable sebesar Rp159.175.000. Kita masukkan kepada subsidiary leader account payable. Kita lihat PT-nya adalah PT Gunung Kawi. PT Gunung Kawi yaitu pada tanggal 2. Ini deskripsinya saya masukkan masukkan nama jurnalnya yaitu purchase journal. Kenapa? Ini untuk mempermudah Ananda semua atau rekan-rekan semua dalam pengerjaan. Maka saya singkat aja PJ. Ini dia. Kemudian kita masukkan, kita lihat tadi yaitu Rp159.175.000 ini berada di kredit, maka kita buat di sebelah kredit. Rp159.175.000. Maka untuk melihat saldonya kita masukkan rumus saja, yaitu kredit dengan kredit kita tambahkan dan kita kurangi dengan debit. Maka hasilnya yaitu Rp247.975.000, di mana Rp88.800.000 kita tambah dengan Rp159.175.000.
Langkah kedua yaitu kita masukkan ke dalam kartu persediaan. Kenapa? Karena kita menjual persediaan barang dagang, yaitu inventory card. Kita masukkan terlebih dahulu, yaitu tanggal 2 Desember, kemudian evidence number-nya yaitu F011. Deskripsinya kita buat nama toko aja atau nama perusahaannya, yaitu PT Gunung Kawi. Kemudian kita buatnya di in. Kenapa di in? Karena kita melakukan pembelian. Kita harus membedakan. Jika in ini kita gunakan untuk kita isi untuk pembelian, out kita isi untuk penjualan, sedangkan balance kita lihat untuk saldonya, saldo akhirnya nanti. Kemudian kita masukkan unitnya berapa. Yang pertama kulkas Panasonic, yaitu 20 unit dengan harga. Kita menggunakan metode Everect. Kalau metode Everect, maka price-nya yang kita ambil adalah yang ada di dokumen, yaitu sebesar 4.500.000. Kemudian totalnya yaitu kita kalikan. Maka dapat totalnya sebesar 90 juta rupiah. Dimana kita lihat saldo akhirnya. Maka unitnya kita jumlahkan. Unit kita jumlahkan dengan unit. Karena kita membeli, maka dia bertambah. Kemudian total kita jumlahkan pula. Total kita jumlahkan. Kemudian kita menggunakan metode Everect, maka price-nya kita cari rata-rata. Yaitu total kita bagi dengan unit. Maka dapat 4.500.000. Kemudian begitu pula untuk inventory card yang kulkas Toshiba. Kita buat tanggal 2 F011, kemudian PT Gunung Kawi, yaitu dengan jumlah 15, harga persatuan yaitu 3.500.000. Kemudian totalnya yaitu 15 unit, kita kali dengan price. Dapat 50. Maaf, ini kurang 01. 50. Oke, maaf. 3.500.000. Oke, 52.500.000 rupiah. Kemudian kita isi dia di sini. Kita isi saldonya, nilai akhirnya yaitu unitnya. Kita jumlahkan unitnya ditambah dengan unit. Kemudian totalnya kita jumlahkan pula. Kemudian untuk mencari price-nya yaitu kita bagi. Total kita bagi dengan harga per unit. Maka dapat 3.500.000 harga setiap per unit. Maka tahapan ketiga selesai. Maka untuk dokumen 1 itu udah selesai. Kita lanjut ke dokumen 2. Untuk dokumen 2, kita lihat itu adalah voucher kas kecil. Voucher kas kecil sesuai dengan yang saya sampaikan yaitu cukup satu saja, yaitu ke dalam petty cash. Itu kita buat tanggalnya yaitu tanggal 4. Kemudian evidence number-nya V12-1. Deskripsinya yaitu perlengkapan kantor. Kita buat pembelian perlengkapan kantor. Kemudian di debitnya sama yang di kreditnya. Yang di kredit itu sudah pasti petty cash sebesar 700.000 rupiah. Kemudian apa yang di debit? Kita lihat yang kita beli ada perlengkapan kantor. Maka akun perlengkapan kantor itu adalah store supplies. Kita lihat nama akunnya. Kita lihat dulu apakah ada. Yaitu yang bertambah membeli perlengkapan, maka perlengkapan kita bertambah. Yaitu store supplies kita bertambah. Store supplies kita bertambah. Kita buat di account, kemudian
account number-nya yaitu 1.1600 dengan jumlah uang sebesar Rp700.000. Oke, kemudian kita lanjut dokumen ketiga. Dokumen 3. Dokumen 3 yaitu adalah pembelian juga, sama dengan tadi kita lihat nama perusahaannya. Langkah pertama yaitu kita masukkan kepada purchase journal, yaitu tanggal 5/2/17, nama perusahaannya kita masukkan PT Bromo Asri. Kemudian inventory-nya yaitu persediaan barang dagangnya sebesar Rp182.500.000. Kemudian PPN-nya yaitu Rp20.075.000. Kemudian prepaid-nya tidak ada. Prepaid-nya tidak ada. Tidak perlu kita isi. Kemudian account payable-nya yaitu totalnya 202.575. Rp202.575.000. Kemudian langkah kedua. Langkah kedua yaitu kita masukkan ke dalam buku besar pembantu. Buku besar pembantu yaitu subsidiary leader account payable. Kita masukkan yaitu PT Bromo Asri tanggal 5. Kemudian ini adalah purchase journal. Kemudian uangnya dikredit sebesar 202.575. Dan kita lihat pula nilainya kredit, kita tambah dengan kredit, kita kurangi dengan debit. Karena debitnya nggak ada. Kita dapat Rp302.475.000. Langkah ketiga, kita masukkan ke dalam inventory card. Yaitu kita masukkan satu-satu. Tanggal 5 yaitu 217 PT Bromo Asri. Kemudian yaitu 25 unit dengan harga 4.500.000. Kemudian totalnya yaitu Rp112.500.000 sama. Kemudian kita lihat, kita jumlahkan pula. Kita dapat 90 ditambah 25 dapat 115. Kemudian 405 juta ditambah dengan 112 dapat 517.500. Kemudian kita lanjut pula ke kulkas Toshiba. Itu tanggal 5/2/17. Kemudian PT Bromo Sri. Kemudian berapa? 20. Ini 3.500.000. Ini kita dapat yaitu 70 juta. Kemudian kita cari 227.500.000 totalnya. Kemudian unitnya 65. Selesai nomor 3. Kita lanjut nomor 4. Dokumen 4. Untuk dokumen 4 yaitu masih sama, yaitu pembelian. Kita lanjut lagi pembelian. Purchase journal, pertama kita masukkan tanggal 8/3/24 yaitu PT Jaya Putra. Kita lihat nama perusahaannya. Kemudian inventory-nya sebesar 102.500.000. Kemudian PPN income-nya yaitu 11.275. Kemudian
break paid-nya yaitu 1.250.000 dengan jumlah account payable-nya yaitu 105.025. Kemudian kita masukkan 115.025.000 rupiah ini ke dalam langkah kedua, yaitu buku besar pembantu utang, yaitu PT Jaya Putra. Kita buat tanggalnya yaitu tanggal 8. Kemudian purchase journal. Kemudian uangnya sebesar 115.025. Totalnya yaitu kredit, kita tambah dengan kredit. Kita masukkan ya. 214.925.000 rupiah. Kemudian selesai ini kita lakukan langkah ketiga, yaitu inventory card. Kita buat tanggal 8, kemudian 324 evidence numbernya, kemudian PT Jaya Putra. Oke. Kemudian uang 15 unit dengan harga 4.500.000. Kemudian totalnya yaitu sebesar, kita lihat, 67.500.000 rupiah. Kemudian kita cari pula nilai yang di balance-nya, yaitu dapat 30 juta unitnya, totalnya 385, kemudian price-nya 4.500.000. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu inventory card kulkas Toshiba, yaitu tanggal 8. Kemudian 324 PT Jaya Putra, unitnya yaitu 10 dengan harga 3.500.000. Kemudian itu dapat 35 juta. Kita jumlahkan. Itu unitnya 75, totalnya 262 dengan harga persatuan 3.500.000. Oke, dokumen 4 kita udah selesai. Kita lanjut dokumen 5. Dokumen 5 ini apa? Yaitu nota kredit. Nota kredit untuk pengembalian barang atau retur. Retur PT Jaya Putra udah buat abadi kepada PT Jaya Putra. Baik, ini adalah retur. Kita lihat retur apa? Retur pembelian. Dimana kita tahu retur pembelian, kita lihat nama perusahaan tadi. Dan ini adalah nota kreditnya. Untuk retur pembelian sama halnya dengan pembelian, ada 3 tahapan. Namun untuk retur kita buatnya ke dalam jurnal umum atau general journal. Ini dia. Kita masukkan dulu. Ini adalah kita buat kebalikan. Yang di debitnya apa, di kreditnya apa. Kalau dia pengembalian, maka otomatis account payable-nya sebelah debit, yaitu sebesar 12.765.000 rupiah. Kemudian yang di kreditnya yaitu ini dia. Yaitu persediaan barang dagang sebesar 11.500.000 dan ini adalah PPN income. PPN income. PPN in sebesar 1.265.000 rupiah. Oke. Ini udah selesai belum? Ini baru satu langkah. Langkah kedua yaitu kita masukkan account payable-nya ke dalam buku besar pembantu. Yaitu uang sebesar 12.765 ini kita masukkan. Itu PT Jaya Putra, kita masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 10
Deskripsinya ada general journal, atau saya singkat dengan GJ. Kemudian di debit, kita isinya di debit. Kenapa? Karena akun payable kita itu di debit sebesar Rp12.765.000. Maka untuk melihat hasilnya berapa nilai PT Jaya Putra, akun payable PT Jaya Putra, itu kredit dengan kredit kita tambah dan kita kurangi dengan debit. Ini dia. Yaitu kita kurangi 214.925 kita kurangi dengan 12.765, dimana sesuai dengan buku panduan, debit dengan debit kita tambah, kredit dengan kredit kita tambah, sedangkan kredit dengan debit kita kurangi. Kemudian baru langkah ketiga kita masukkan pada inventory card, yaitu kita masukkan inventory card kulkas Panasonic terlebih dahulu. Tanggal 10 kita isi dengan NK 1, kemudian PT Jaya Putra. Ini adalah min. Kenapa kita buat min? Karena dia mengurangi, yaitu 1. Min 1 dengan harga Rp4.500.000. Maka totalnya yaitu juga min. Itu min 4.500. Kita tinggal memasukkan. Dapat unitnya. Unit kita yaitu 130. Kemudian dikembalikan 1, maka kita kurangi. 130 dikurangi 1, maka dapat 129. 585 juta kita kurangi dengan 4.500.000, maka dapat 580.500.000. Kita bagi dengan total dibagi unit, maka dapat harganya persatuan. Begitu pula dengan kulkas Toshiba. Kita masukkan tanggalnya tanggal 10. Ini NK strip 1, nota kredit. Kemudian PT Jaya Putra. Kemudian kita buat min 2. Harganya 3.500.000. Maka dapat pula totalnya yaitu min 7 juta. Kemudian kita cari dia. Maka dapat 73 unit, 75 dikurangi 2 dapat 73, 262.500 dikurang 7 juta dapat 255.500.000. Kita bagi maka dapat 3.500.000. Kita lihat dokumen 6. Sesuai dengan aturan yang berlaku, kita harus sekali lagi harus memahami tahapannya, yaitu untuk penjualan itu ada 4 tahapan, retur penjualan 4 tahapan, pembelian itu 3 tahapan, retur pembelian itu 3 tahapan, pembayaran utang dan piutang itu 2 tahapan atau 2 langkah, kemudian piutang, pengeluaran kas dan penerimaan kas yang biasa itu cukup 1 langkah saja. Baik, kita lanjut ke dokumen ke-6, dimana di dokumen 6 ini kita lihat dulu. Ini adalah faktor penjualan. Dari mana kita tahu penjualan? Yaitu kita lihat nama perusahaannya. Jika nama perusahaan kita berada di atas ini, di atas, berarti dia adalah faktor penjualan. Ini adalah F12 1 mengatakan faktor 12 nomor pertama UD abadi. Baik, untuk langkahnya, pertama kita masukkan ke dalam sales journal. Dimana di sales journal ini kita buat tanggalnya tanggal 11. F12 1 deskripsinya yaitu nama perusahaan yaitu toko pojok. Kita buat di sana toko pojok. Kemudian kita isi account receivable-nya yaitu total jumlah sebesar 170.775.000 rupiah. Kemudian salesnya yaitu sebesar 152.500.000 rupiah. Kemudian PPN outcome-nya yaitu 16.775.000 rupiah. Kemudian frag collected-nya kita lihat di sini, frag-nya itu 1.500.000 rupiah.
Kemudian setelah kita masukkan jurnal, kita masukkan ke dalam buku bahasa pembantu piutang, di mana kita lihat piutangnya di sebelah debit yaitu sebesar 170.775.000. Itu toko pojok. Kita lihat buku bahasa pembantu piutang dagang itu toko pojok, itu kita buat di sebelah debit yaitu pada tanggal 11. Deskripsinya yaitu sales journal itu saya buat SJ saja. Kemudian totalnya itu di debit sesuai dengan yang telah kita buat tadi, itu sebesar Rp170.775.000. Kemudian maka hasilnya sesuai aturan. Silakan dilihat lagi buku pedomannya, yaitu debit dengan debit kita jumlahkan, dimana ini adalah debitnya 99.900.000 saldonya, kita jumlahkan dengan kegiatannya, yaitu di sebelah debit itu bertambah sebesar 170.775.000, maka totalnya Rp270.675.000. Kemudian setelah kita selesai memasukkan ke dalam buku bahasa pembantu piutang, langkah ketiga yaitu kita masukkan ke dalam inventory card atau kartu persediaan. Yaitu kita masukkan kulkas Panasonic terlebih dahulu. Di mana kulkas Panasonic ini tanggal 11 itu adalah F12 strip 1. Kemudian ini adalah toko pojok. Kemudian kita buatnya di out. Kenapa? Karena kita melakukan penjualan, yaitu sebesar 15 unit. Kemudian harganya itu di mana? Karena kita menggunakan metode average, maka price yang kita ambil di sini adalah price yang ada di balance. Ya, yaitu Rp4.500.000. Maka totalnya yaitu unit kita kali dengan price-nya, maka dapat Rp67.500.000. Kemudian untuk unit yang di sini kita buat unit kita ada 129, kemudian kita jual, berarti kita lakukan pengurangan, kita kurangi dengan 15, maka dapat uangnya dapat unitnya sebesar 114 unit, di mana kita memiliki 129 kulkas Panasonic, kita jual 15 unit. Dan totalnya yaitu kita kurangi juga. Total yang ada di balance kita kurangi dengan total yang ada di out. Maka dapatlah nilainya yaitu sebesar Rp513 juta. Kemudian kita buat pula untuk inventory card kedua, yaitu pada kulkas Toshiba. Kita buat tanggalnya tanggal 11. Kemudian kita isi dengan F12 strip 1 toko pojok, yaitu kita isi di out yaitu 10 unit dengan harga sesuai aturan. Harganya price-nya yaitu harga yang ada di balance. Kemudian maka totalnya yaitu harga unit kita kali dengan harga per unit, kita dapat 35 juta unitnya, maka 73 kita kurangi dengan 10, kita dapat 63. Kemudian total yaitu total kita kurangi pula dengan total di balance, kita kurangi dengan total yang di out, maka dapat hasilnya Rp220.500.000, maka price-nya itu Rp3.500.000. Kemudian langkah keempatnya apa? Yaitu kita menjumlahkan. Kita untuk mencatat harga pokok penjualan, kita jumlahkan 35 juta, kita jumlahkan dengan 67.500.000. Kita jumlahkan, itu kita buat di dalam general journal. General journal kita masukkan dulu, yaitu kita menjurnal cost of goods sold pada merchandise inventory, yaitu cost of goods sold pada merchandise inventory, itu yaitu dengan jumlah harga kita jumlahkan.
Kita jumlahkan yaitu yang ada di inventory card. 67 juta ditambah dengan 35 juta. Kita dapat 102.500. Kita dapat 102.500. Kita jumlahkan. 102.500. Oke. Kemudian kita sudah selesai melaksanakan dokumen 6. Kemudian baru kita lanjut dokumen 7. Dokumen 7 apa? Yaitu sama dengan penjualan tadi juga, sama dengan dokumen 6. Yang pertama kita buat itu tanggal, kita masukkan itu toko 7. Kita masukkan account receivable-nya Rp304.725.000. Kemudian salesnya itu 272.500. Kemudian PPN outcome-nya 29975. Kemudian freight collected-nya yaitu 2.250. Ini dia ya, 2.250. Kemudian kita lihat ada 304.725.000 di debit, yaitu untuk toko 7. Kita masukkan ke dalam angka kedua. Buku besar pembantu piutang toko 7 tanggal 12, yaitu ini sales journal. Di debitnya yaitu Rp304.725.000. Debit dengan debit kita jumlahkan. Dapat Rp393.525.000. Kemudian kita masukkan ke dalam inventory card. Inventory card sama dengan yang tadi, kita buat pula tanggal 12. FID number-nya yaitu F12 strip 2. Kemudian nama tokonya yaitu toko 7. Hotnya yaitu 25. Dan harga per unitnya yaitu 4.500.000, maka totalnya yaitu kita kalikan dapat 112.500. Kita lihat ini, kita 114 kita kurangi dengan 25 dapat 89. Kemudian 513 kita kurangi dengan 112.500 dapat 400.500. Kita bagi dapat 4.500. Kemudian kita buat pula tanggal 12 untuk kulkas Toshiba. Itu F12 strip 2. Kemudian toko 7. Kita buat di out sebanyak 20 unit dengan harga yaitu harga per unit 3 juta, dapat 70 juta. Dan total untuk di balance maka kita bisa mendapatkan 43. 63 kita kurangi 20 dapat 43. Kemudian 220.500 kita kurangi dengan 70 juta dapat 150, maka price-nya yaitu 3.500. Baru kita masukkan lagi ke general journal, yaitu dengan jurnal yang sama, cost of goods sold pada merchandise inventory. Kemudian jumlahnya yaitu kita jumlahkan inventory card untuk mencari harga pokok penjualan, yaitu 112 juta kita jumlahkan dengan 70 juta, maka dapat uangnya 142.500. 182.500.000 rupiah. Oke. Kemudian setelah ini baru kita lanjut dokumen berikutnya, yaitu dokumen 8. Untuk memulai dokumen 8, kita lihat dokumen 8 itu adalah petty cash. Maka kita langsung satu langkah saja, yaitu pembelian perlengkapan kantor pada tanggal 14, yaitu V12 strip 2. Kemudian pembelian perlengkapan kantor juga, berarti akunnya sama.
kita tinggal copy saja dengan jumlah uangnya yang berbeda. Uangnya Rp600.000. 600, maka petikasnya juga Rp600.000. Oke. Kemudian kita lanjut dokumen 9. Dokumen 9 ini adalah dokumen transaksi pengeluaran kas. Untuk pengeluaran kas, kita baca dulu keterangan. Itu pembayaran listrik dan air bulan November. Kalau bulan November berarti dia masuknya itu utang, karena transaksi kita bulan Desember. Maka ini dinamakan dengan utang biaya atau disebut juga dengan expense payable. Yaitu kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Yaitu cash payment journal. Kita buat tanggalnya tanggal 14, evidence numbernya BKK 12-1, deskripsinya yaitu pembayaran utang listrik dan air. Kita isi yang di kreditnya. Untuk memulai biar mudah, kita isi yang kreditnya dulu. Karena sudah pasti, kalau kita mengeluarkan kas, otomatis cash in bank kita pasti berkurang sebesar 2.500.000. Maka yang di debitnya adalah pembayaran listrik air bulan November, berarti utang biaya. Berarti kita lihat akunnya. Apakah ada di sini? Jika tidak ada, kita buat di kolom OZER atau kolom subbazar B. Itu kita buat expense payable. Kita lihat berapa kode expense payable-nya, kita lihat. Itu dengan kode expense payable, kita lihat ya. Itu adalah expense payable 2. Kodenya 2/1/200. Oke. Maka totalnya yaitu 2.500.000. Kita tinggal masukkan uangnya saja. Untuk dokumen ini kita cukup satu langkah saja karena dia tidak membayar utang dagang, namun dia membayar utang biaya. Maka kita cukup satu langkah saja. Kemudian kita lanjut ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen ke-10. Dimana pada dokumen 10 ini kita memulainya yaitu kita lihat dulu, ini adalah sama dengan dokumen 6, yaitu penjualan. Kita lanjut, kalau penjualan itu ada 4 tahapan. Kita mulai dari sales journal. Tanggal 15, F12-3, ini toko raya. Kita masukkan account receivable-nya yaitu Rp134.200.000. Ini dia. Rp132.200.000 dengan penjualan 120 juta. Kemudian PPN outcome-nya yaitu Rp13.200.000. Dan freight collected-nya 1 juta. Setelah itu kita lanjut ke langkah kedua, yaitu memasukkan account receivable sebesar Rp134.200.000 yang di debit ini untuk toko raya ke dalam buku besar pembantu piutang toko raya. Itu kita masukkan toko raya yaitu tanggal 15. Kita masukkan yaitu sales journal SC saja. Kemudian di debit sebesar Rp134.200.000. Maka nilainya yaitu debit dengan debit kita tambahkan. Maka dapat totalnya Rp211.900.000. Kemudian langkah berikutnya yaitu tahapan ketiga atau langkah ketiga, kita masukkan dalam inventory card. Seperti biasa kita masukkan dalam penjualan. Pertama kita mulai dari kulkas Panasonic yaitu pada tanggal 15 F12-3 toko raya kita masukkan. Kemudian kita masukkan di out, itu ada 10 unit dengan harganya apa? Yaitu harga yang ada di balance. Itu 4.500.000. Kemudian maka dapatlah
unitnya kita kurangi. Kita ada 89 unit, kita kurangi 10 dapat 79. 400 juta 500 kita kurangi 45 juta dapat 355 juta 500, maka dapat harga per unitnya 4 juta 500. Kemudian untuk kulkas Toshiba tanggal 15 ini kita sama mengerjakannya. Itu F12 strip 3. Kemudian tokonya Toko Raya. Kemudian kita masukkan di out yaitu sebesar 10 unit dengan harga per unitnya yaitu harga yang sesuai dengan harga yang di balance. Kemudian untuk unit kita kurangi 40 kita kurangi 10 dapat 33. 150 juta 500 kita kurangi dengan 35 juta dapat 115 juta 500. Rata-ratanya adalah 3 juta 500 harga per unitnya. Kemudian kita masukkan ke dalam langkah keempat yaitu general journal, yaitu dengan jurnal cost of goods sold pada merchandise inventory juga, yaitu kita masukkan dananya yaitu kita jumlahkan kulkas Panasonic kita jumlahkan dengan kulkas Toshiba 45 juta kita jumlahkan dengan 35 juta maka dapat 80 juta. Kemudian kita lanjut untuk dokumen ke-11. Dokumen 11 ini itu adalah penjualan juga. Dimana penjualan seperti biasa kita mulai dari sales journal, yaitu toko Elita. Tanggal 17, rekor receivable-nya 201.800. Kemudian salesnya yaitu 180 juta. 180 juta ya. Kemudian PPN outcome-nya 19.800. Kemudian ada freight collected-nya yaitu sebesar 2 juta. Kemudian yang nilai 201.800 ini kita masukkan ke dalam buku besar pembantu untuk toko Elita. Itu pada tanggal 17 kita masukkan sales journal. Kemudian dia sebesar 201.800.000 rupiah. Maka nilainya yaitu debit, kita tambah dengan debit, maka dapat nilainya yaitu 301.700.000 rupiah. Kemudian baru kita masukkan ke inventory card. Yaitu kita lanjut ke dalam kulkas Panasonic yaitu pada tanggal 17. Itu F12 4 toko Elita. Kita masukkan di out yaitu ada 15. Kemudian harganya yaitu 4.500.000. Kemudian kita jual yaitu dapat 64, totalnya 218, maka rata-ratanya 4.500.000. Kemudian kita lanjut untuk kulkas Toshiba tanggal 17. F12 strip 4. Kemudian toko Elita. Ini ada 15 unit yang dijual dengan harga satuan 3.500.000. Ini adalah harga yang di price-nya. Kemudian kita kurangi 33 kurangi dengan 15 dapat 18. 115 kurangi 115.500 kita kurangi dengan 52.500 dapat 63 juta. Kemudian kita masukkan ke dalam general journal langkah keempat, yaitu dengan jurnal yang sama cost of goods sold pada merchandise inventory. Jumlahnya yaitu kita jumlahkan 67.500 kita tambah dengan 52.500 maka dapat 120 juta. 120 juta.
Kemudian baru kita lanjut ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen 12. Pada dokumen 12 ini terjadi pengembalian barang atau retur penjualan. Retur penjualan sama dengan penjualan tadi, juga ada 4 tahapan. Namun berbedanya, tahapan pertama ini kita langsung buat di general journal. Yaitu kita buat kebalikan dari jurnal penjualan tadi. Yaitu sales ini nanti kita namakan dengan retur sales. Di sebelah debit, kemudian PPN outcome di sebelah debit, kemudian ada di sebelah kreditnya, karena di sini tidak ada freight collected-nya, maka di sini adalah account receivable. Kita masukkan retur salesnya yaitu 24 juta. Ini dia 24 juta. Kemudian PPN outcome-nya 2.640. Maka account receivable-nya yaitu kita jumlahkan. Maka dapat nilainya 26.640. Nih, kita tinggal masukkan. Karena ada account receivable di sebelah kredit, maka kita masukkan pula ke dalam buku besar pembantunya, yaitu pembantu dari toko Elita. Itu tanggal 18. Itu adalah general journal, karena kita ngambilnya dari general journal. Ini GJ. Oke. Ini sebelah kredit berapa? Yaitu 26.640.000 rupiah. Maka debitnya gimana? Kita kurangi dia. Kita kurangi dengan 26.640. Maka dapat totalnya 275.060. 275.060.000 rupiah. Kemudian kita masukkan ke dalam inventory card. Yaitu kita masukkan satu persatu. Dimulai dari kulkas Panasonic. Kita buat tanggalnya tanggal 18. Ini adalah NK strip 1, nota kredit. Kemudian ini adalah toko Elita. Kita buatnya di out juga, tapi pakai min. Kita buat pakai min. Kenapa? Karena dia menambah nantinya. Harganya yaitu tetap 4.500.000. Oke, maka dapat 9 juta. Oke, 64 juta kita tambah dengan 2 juta dapat 66. Barang kita ada 64 dikembalikan oleh yang barang yang kita jual dikembalikan lagi sebanyak 2 unit, maka 66. 64 kurang 64 ditambah dengan 2 dapat 66. Kemudian 288 juta ditambah dengan 9 juta dapat 297 juta. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Itu untuk kulkas Toshiba. Pada tanggal, kita masukkan tanggalnya tanggal 18, F12 strip, NK strip 1, tokonya toko Elita. Kita buat min 2. Kenapa? Karena dikembalikannya cuma 2 unit. Harga per unitnya 3.500.000. Maka dapat 7 juta. Kemudian kita cari. Ini dia 17 ditambah dengan 2, maka dapat 20. 63 tambah 7 juta dapat 70 juta. Maka harga per unitnya 3.500.000. Kemudian kita masukkan langkah keempat, yaitu kita masukkan general journal. Namun di general journal kita balikkan dia. Maka merchandise inventory-nya kita buat di debit. Karena apa? Karena dia retur. Cost of goods sold-nya di sebelah kredit. Berapa totalnya? Yaitu kita jumlahkan. Tapi tidak usah pakai min. Kita jumlahkan saja. Yaitu kita jumlahkan 7 juta ditambah dengan 9 juta. 7 juta ditambah 9 juta dapat 16 juta. Ya, 7
Tambah dengan 9 juta, dapat 16 juta. Kita tinggal buat saja 19 juta. 16 juta, maaf. 16 juta. Oke. Kemudian setelah ini berarti udah selesai dokumen 12. Kita lanjut dokumen 13. Di dokumen 13 ini yaitu kita lihat dokumennya. Kita lihat di sini adalah bukti penerimaan kas untuk membayar piutang dagang. Kalau membayar piutang dagang berarti ada dua langkah atau dua tahapan yang harus kita lakukan. Pertama, kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Karena penerimaan kas itu tanggalnya tanggal 15. Evidence number-nya adalah BKM 12/1. Kemudian deskripsinya adalah nama toko saja kita buat, toko pojok. Nanti mempermudah kita untuk masukkannya ke dalam buku besar pembantunya. Kemudian debitnya apa? Kita langsung saja, yaitu 190 juta di cash in bank. Terus 90 juta. Sedangkan PPN out-nya tidak perlu kita isi. Namun, kemudian kita isi adalah angsuran piutangnya, yaitu 190 juta. Nah, kita lihat di sini ada account receivable 190 juta sebelah kredit karena kita bayar piutang. Maka kita masukkan pula ke dalam buku besar pembantu piutang toko pojok. Itu pada tanggal 15 kita masukkan adalah cash receipt journal. Oke. Ya, cash receipt journal yaitu sebesar 190 juta di sebelah kredit. 190 juta. Oke ya. Maka debitnya berapa? Nilainya itu 170 debit dengan kredit berarti kita kurangi. Ini kita kurangi dengan 190. Kita dapat 80.675.000 rupiah. Kemudian kita lihat pula angkanya cuma 2. Kemudian kita lanjut ke dokumen 14. Dokumen 14 sama angsuran piutang juga. Berarti kita masukkan pula cash receipt journal itu tanggal 17. Kemudian BKM 12/2. Kemudian ini adalah untuk angsuran toko 7. Toko 7 ya, toko 7. Toko 7. Toko 7. Cash in banknya berapa? 350. Maaf, 350 ya. 350. Account receivable-nya juga 350. Kemudian kita lihat pula, kita masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang, yaitu khusus untuk toko 7. Tanggal 17 kita buat cash receipt journal itu di sebelah kredit sebesar 350 juta. Maka kita kurangi 390 juta 525.000 rupiah ini kita kurangi dengan 350, 43.525.000 rupiah. Kemudian kita lanjut ke dokumen 15, yaitu masih sama, kita masih menerima uang. Tetap sama langkahnya, kita masukkan saja tanggal 20. Kemudian yaitu BKM 12/3. Kemudian nama tokonya adalah Toko Raya. Kemudian cash in banknya sebesar 190 juta. Account receivable-nya juga 190 juta.
190 juta. Kemudian dari sini baru kita masukkan lagi ke dalam buku besar pembantu, yaitu toko raya. Tanggal 20 kita buat, kemudian kita buat jurnalnya, cash receipt jurnal. Sebesar di kredit sebesar 190 juta. Maka debit dengan kredit kita kurangi, dapat 21.900.000 rupiah. Kemudian setelah itu kita selesai, kita lanjut ke dokumen berikutnya. Dokumen 16 kita lihat, yaitu bukti penerimaan kas. Untuk bukti penerimaan kas, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan, kita lihat dulu. Dia adalah untuk angsuran piutang, sama dengan sebelumnya ada 2 tahapan yang harus kita lakukan. Itu kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas, yaitu cash receipt journal. Kita buat tanggal 20, kemudian BKM 12 strip 4. Nama tokonya itu adalah Toko Elita. Kemudian kita masukkan pula cash in banknya, yaitu sebesar 175.160. Oke, kemudian ekor receivable-nya juga sama 175.160. Kemudian kita masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang khusus untuk Toko Elita, yaitu pada tanggal 20 kita buat ke dalam cash receipt journal. CRJ saja, itu di sebelah kreditnya sebesar 175.160.000 rupiah. Maka kita kurangi, kita dapat uangnya 99.900.000. Seterusnya kita lanjut ke dokumen 17. Dokumen 17 ini kita lihat dulu, dia pembayaran gaji dan upah bulan November. Berarti ini kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Cukup 1 langkah saja, itu kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Tanggalnya yaitu tanggal 21, yaitu BKK 12 strip 2. Kemudian deskripsinya yaitu pembayaran hutang gaji dan upah. Untuk utang gaji dan upah kita masih dinamakan dengan expense payable karena dia bulan November, dia termasuk biaya yang harus kita bayar. Maka expense payable-nya itu 2 dengan kode 21200 sama kodenya dengan jumlah nilai 5.900.000 rupiah. Nah, cash in bank-nya juga 5.900.000 rupiah di sebelah kredit. Kemudian kita lanjut dokumen 18. Untuk dokumen 18 kita lihat baik-baik. Di sini itu ada pembayaran pokok pinjaman 150, berarti kita membayar utang bank. Maka jurnal pengeluaran kas kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas juga. Itu pada tanggal 22 BKK 12 strip 3. Kemudian di sini adalah pembayaran utang bank. Kita masukkan akunnya. Untuk mempermudah kita masukkan yang sebelah kreditnya terlebih dahulu. Cash in bank-nya itu sebesar 164 juta. 164 juta. Karena kita mengeluarkan uang sebanyak 164 juta. Oke. 164 juta terdiri dari pokok pinjaman sebesar 150, kemudian beban bunganya sebesar 14 juta. Jadi terdapat beban bunganya yaitu Mandiri Loan. Kita lihat dulu akunnya untuk pinjaman dalam atau utang bunga jangka panjang. Utang bunga nama akunnya yaitu, kita lihat baik-baik biar tidak salah, yaitu utang bunga. Kita masukkan ke dalam utang jangka panjang.
Ini ya, Bank Mandiri Loan, Bank Mandiri Loan. Kemudian dengan nomor akun itu 2.200. Kemudian akun berikutnya yaitu beban bunga atau interest expense. Itu dengan nomor 1100. Kemudian berapa uangnya? Yaitu kita lihat dokumen kita. Bank Mandiri Loan kita yaitu sebesar 150 juta. 150 juta. Itu kita lihat baik-baik biar kita tidak salah untuk memasukkannya. Yaitu ini dia. 150 juta untuk Mandiri. 150 juta. 150. Oke. Kemudian 14 juta untuk beban bunganya. Oke. Kemudian langkahnya udah cukup satu saja karena dia pembayaran hutang bank. Kemudian kita masuk dokumen 19. Dokumen 19 yaitu kita mengisi yaitu dengan kita baca dulu unsur hutang dagang. Otomatis kita membayar hutang. Kita buat. Kalau hutang dagang itu ada dua tahapan, yaitu kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas, atau lagi buku besar pembantu hutang. Kita masukkan hutang dagang dulu, itu pada tanggal 24. Tanggal 24, BKK 12 RIB 4. Kemudian ini adalah nama toko PT-nya, PT Gunung Kawi, untuk mempermudah kita untuk masukkan ke dalam buku besar pembantunya. Yaitu account payable-nya sebesar 200 juta. Oke, 200 juta ya. Oke, 200 juta. Berarti cash in bank-nya juga 200 juta. Ini mungkin soalnya ya 200 juta rupiah. Nih kita lihat ya, 200 juta rupiah. Kemudian kita masukkan ke dalam buku besar pembantu hutang. Nih dia, karena ada 200 juta di account payable. Kita masukkan ke dalam buku besar pembantu hutang. Yaitu hutang siapa? PT Kawi. Kita masukkan tanggalnya 24. Itu kita masukkan tadi adalah cash payment journal. Itu atau jurnal pengeluaran kas. Itu di sebelah debit sebesar 200 juta. Kita bayar 200 juta. Kemudian maka totalnya yaitu kita kurangi debit, kita kurangi dengan kredit, kita kurangi dengan debit. Maka dapat hasilnya yaitu sebesar Rp47.975.000. Kemudian langkah berikutnya dokumen 20. Dokumen 20 ini adalah dokumen terakhir untuk transaksi jurnal tersebut. Pada dokumen 20 ini, maka kita lihat dulu yaitu dia adalah pembayaran hutang. Maka kita masukkan ke dalam cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas, sama dengan dokumen sebelumnya. Itu kita masukkan tanggal 26. Kita buat BKK 12 RIB 5. Nama PT-nya adalah PT Bromo Asri. Bromo Asri dengan jumlah nilai 234 juta. 234 juta rupiah. 234 juta rupiah. Oke. Kemudian kita masukkan karena di debit 234 PT Bromo, kita masukkan pula ke dalam buku besar pembantunya yaitu PT Bromo Asri. Tanggalnya tanggal 26. Kemudian kita masukkan cash payment journal. Mempermudah kita CPJ. Kemudian di sebelah
debit. Itu tadi kita letaknya di sebelah debit 4 juta. Maka kita kurangi. Kita kurangi dia kredit, itu kita kurangi dengan debit, maka hasilnya yaitu Rp64.475.000. Maka jika udah selesai dokumen 20, maka kita tinggal rekap saja. Ini dia rekapitulasi. Kita lihat apakah sama atau tidak. Ini dia. Ini kita rekap di sini setiap akun-akunnya. Ini dia rekapitulasi untuk persediaan barang dagang 427.500. Kemudian untuk PPN income 47.025.000. Kemudian ada untuk fresh paid itu 2.250.000 dengan jumlah total 476.775.000. Itu balance untuk purchase journal. Kemudian sales journal juga kita lihat itu juga balance, yaitu dengan jumlah total 811.500.000 rupiah. Terdiri dari, kalau yang di debitnya cuma account nasabah, kreditnya terdiri dari sales yaitu sebesar 725 juta. Kemudian PPN outcome-nya sebesar 79.750.000 rupiah. Calculated-nya sebesar 6.750.000 rupiah. Kemudian general journal juga. Ini dia. Dia balance alhamdulillah yaitu dengan jumlah nilai 540.405.000 rupiah. Kemudian untuk jurnal penerimaan cash receipt journal itu 905.160.000 rupiah. Jurnal pengeluaran cash itu 606.400.000 rupiah. Kemudian petty cash yaitu sebesar 1.300.000. Ini adalah semuanya. Baik, setelah selesai kita memasukkan dokumen ke-20, kita buat lagi rekapitulasi. Setelah kita membuat rekapitulasi, kita juga buat list untuk piutang dagang, utang dagang, kemudian persediaan barang dagang. Kita buat saldo, total saldo akhir dari toko pojok, toko Seven, toko Raya, dan toko Elita untuk mengetahui berapa nilai dari piutang dagang kita. Kita ambil toko pojok, nilai terakhir dari toko pojok, buku besarnya, pembantu toko pojok itu 80.675. Toko Seven kita ambil juga, itu toko Seven 43.525.000 rupiah, 25.000 rupiah. Toko Raya yaitu sebesar 21.900.000 rupiah. Toko Elita sebesar 99.900.000 rupiah. Maka total dari piutang dagang yaitu 246 juta rupiah. Kemudian untuk utang kita juga buat rekapitulasinya, itu PT Gunung Kawi kita ambil nilai akhir PT Gunung Kawi itu 47.975.000 rupiah. PT Bromo Asri yaitu sebesar 68.475.000 rupiah. Kemudian toko Jaya Putra itu nilainya yaitu sebesar 22.160.000 rupiah. Itu jumlah total utang itu 318.610.000 rupiah. Kemudian untuk kartu persediaan, untuk membuat persediaan barang dagang, kita jumlahkan juga kulkas Panasonic. Itu jumlah nilai kulkas Panasonic terakhir 297 juta. Kita tambah dengan kulkas Toshiba dengan jumlah nilai 70 juta rupiah. Maka dapat 367 juta rupiah. Terima kasih.